Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Meliana Sari dengan NIM 2401301079. Di sini saya ingin menjelaskan materi aljabar linier, yaitu tentang ada matriks dan operasinya, kemudian ada sistem persamaan linier, kemudian ada determinan, dan yang terakhir itu ada vektor. Untuk materi yang pertama yaitu matriks dan operasinya. Di sini saya menjelaskan soal matriks dan operasinya, yaitu ada A dikali A ditambah B dikali matriks A dikali A ditambah B dikali A transpos. Nah, di sini saya memiliki persamaan 13 dan persamaan 14. Untuk persamaan 13, persamaan satunya yaitu 1x ditambah 2y ditambah 1z sama dengan 8. Kemudian persamaan 2-nya yaitu 1x ditambah 4y ditambah 3y sama dengan 6. Untuk persamaan 3 yaitu 1x ditambah 1y ditambah 5z sama dengan 6. Kemudian ada persamaan nomor 14, yaitu persamaan satunya 1x ditambah 5y ditambah 4z sama dengan 13. Kemudian persamaan 2, yaitu 4x ditambah 3y ditambah 1z sama dengan 7. Kemudian persamaan 3, yaitu 1x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 20. Nah, kemudian setelah saya memiliki persamaan ini, kemudian saya ubah menjadi matriks, yaitu ada matriks A dan matriks B. Untuk matriks A itu ada baris pertama itu ada 1, 2, 1 dari persamaan 1, kemudian baris keduanya 1, 4, 3 dari persamaan 2, dan baris ketiga itu 1, 1, 5 dari persamaan 3. Untuk matriks B-nya ada 1, 5, 4 itu dari persamaan 1, baris 2-nya 4, 3, 1 dari persamaan 2, dan 1, 2, 3 dari persamaan 3. Oke, kemudian kita membahas soal yang pertama, yaitu matriks A dikali A ditambah B dikali A transpos. Untuk menjawab soal pertama, kita cari terlebih dahulu matriks A dikali A-nya terlebih dahulu. Nah, di sini tadi sudah diketahui matriks A-nya yaitu 121, 143, 115. Ya, ini matriks A-nya. Kemudian dikali matriks A. Untuk mencari perkalian matriks itu yaitu dengan baris kita kalikan dengan kolom. Jadi untuk menjawabnya itu 1 dikali 1, kemudian 2 dikali 1, 1 dikali 1, kemudian 1 dikali 2, 2 dikali 4, kemudian ada 1 dikali 1, kemudian 1 dikali 1, 2 dikali 3, 1 dikali 5, kemudian baris 2 kita kalikan dengan kolom ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3, hasilnya seperti ini. Ada 1 kali 1, 4 kali 1, kemudian 3 kali 1, kemudian kalikan dengan kolom kedua, yaitu 1 dikali 2, 4 dikali 4, 3 dikali 1, kemudian 1 dikali 1, 4 dikali 3, kemudian 3 dikali 5. Untuk yang terakhir juga sama, dan ini hasilnya. Kemudian kita kalikan, habis itu ditambahkan 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2, 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian yang kedua 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 kali 4 hasilnya 8, 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1, 2 dikali 3 hasilnya 6, 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, begitu sampai yang terakhir yaitu baris 3 kolom ketiga. Nah, ini hasilnya. Kemudian habis itu kita tambahkan 1 untuk baris yang pertama, baris 1 kolom 1 itu ada 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian baris 1 kolom kedua itu ada 8 ditambah 1,
ada 2 ditambah 8 ditambah 1 itu hasilnya 11, kemudian 1 ditambah 6 ditambah 5 hasilnya 12, 1 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 8, 2 ditambah 16 ditambah 3 hasilnya 21, kemudian 1 ditambah 12 ditambah 15 hasilnya 28, 1 ditambah 1 ditambah 5 hasilnya 7, kemudian 2 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya 7, kemudian 1 ditambah 3 ditambah 25 hasilnya itu 29. Nah, jadi hasil dari matriks A dikali A itu ada baris pertamanya itu ada 4, 11, dan 12. Kemudian baris keduanya 8, 21, 28. Kemudian baris ketiganya 7, 7, 29. Nah, setelah matriks A dikali A-nya ketemu, kita cari terlebih dahulu matriks B dikali A transposnya. Tadi matriks B-nya sudah diketahui yaitu 1, 5, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 3. Kemudian matriks A-nya tadi ini 1, 2, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 5. Kalau untuk matriks A transpos itu kebalikannya dari matriks A, yaitu kita ubah kolomnya jadi baris, barisnya jadi kolom. Nah, ini kan 1, 1, 1 ini kan kolom. Kemudian untuk A transpos kita jadikan baris. Jadi 1, 1, 1 itu baris pertama, kemudian ada 2, 4, 1 itu baris kedua, 1, 3, 5 itu baris ketiga. Untuk mencari perkalian B kali A transpos itu sama seperti yang pertama tadi, yaitu baris kita kalikan dengan kolom. Baris B kita kalikan dengan kolom A transpos. 1 kali 1, 5 kali 2, 4 kali 1, 1 kali 1, 5 kali 4, 5 kali 3, 4 kali 1, 1 kali 1, 3 kali 5. 1 kali 1, 5 kali 2, 4 kali 1, 1 kali 1, 5 kali 4, 4 kali 3, 1 kali 1, 5 kali 1, 4 kali 5. Nih. Untuk baris kedua dan kolom 1, 2, 3 ini sama. Kita kalikan juga sampai yang terakhir baris ketiga dengan dikalikan dengan A transpos. Nah, ini hasilnya 1 dikali 1 hasilnya 1, 5 dikali 2 hasilnya 10, 4 dikali 1 hasilnya 4. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1, 5 dikali 4 hasilnya 20, 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1, 5 dikali 1 hasilnya 5, 4 kali 5 hasilnya 20. 4 kali 1 hasilnya 4, 3 kali 2 hasilnya 6, 1 kali 1 hasilnya 1, 4 kali 1 hasilnya 4, 3 kali 4 hasilnya 12, 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, begitu seterusnya sampai 3 kali 5, 15. Kemudian kita jumlahkan, yaitu baris pertama, kolom pertama itu ada 1 ditambah 10 ditambah 4 hasilnya 15. Kemudian baris kedua, baris pertama kolom kedua itu ada 1 ditambah 20 ditambah 12 hasilnya 33. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 20 hasilnya 35. 4 ditambah 6 ditambah 1 hasilnya 11. Dan 4 ditambah 12 ditambah 3 hasilnya 19. 4 ditambah 9 ditambah 1 hasilnya 14. Kemudian ada 1 ditambah 4 ditambah 3 hasilnya 8. 1 ditambah 8 ditambah 9 hasilnya 18. Kemudian ada 1 ditambah 2 ditambah 15 hasilnya 18. Nah, sudah ketemu, yaitu hasil dari B kali A transpos. Ini hasilnya. Kemudian kita jumlahkan nih dari A dikali A ditambah B transposnya. Ini hasilnya, kita tambahkan ya. Nah, ini hasilnya. Tadi sudah ketemu A dikali A-nya itu ada 4, 11, 12, 8, 2, 1, 28, 7 dikali 7, 7, 29. Kemudian B dikali A transposnya ada 15, 33, 35, baris kedua 11, 19, 14, habis itu 8, 18, 18. Nah, kita jumlahkan dari yang untuk menjumlahkan matriks itu dari
baris pertama kolom pertama itu dengan baris pertama kolom pertama. Kemudian kita sejajarkan lah. Itu kita samakan ini dengan ini dengan ini, dengan ini. Dan semuanya sampai yang terakhir. Itu 4 ditambah 15, 11 ditambah 33, 12 ditambah 35, kemudian baris keduanya 8 ditambah 11, 21 ditambah 19, 28 ditambah 14, ada 7 ditambah 8, 7 ditambah 18, 29 ditambah 18. Nah, kemudian kita jumlahkan. 4 ditambah 15 hasilnya 19. Kemudian ada 11 ditambah 33 hasilnya 44. Kemudian 47, 12 ditambah 35 hasilnya 47, 8 ditambah 11 hasilnya 19, 21 ditambah 19 hasilnya 40, 28 tambah 14 hasilnya 42, kemudian 7 tambah 8 hasilnya 15, 7 tambah 18 hasilnya 25, 29 tambah 18 hasilnya 47. Nah, ini tadi hasil dari perkalian A dikali A ditambah B dikali A transpos itu. Inilah hasilnya, yaitu baris pertama ada 18, 44, 47, baris keduanya 19, 40, 42, baris ketiganya 15, 25, 47. Oke, lanjut. Soal kedua, eliminasi Gauss-Jordan dengan 3 peubah. Nah, untuk sistem persamaan linear menggunakan 3 peubah dari matriks 1, 2, 1, 1, 4, 3, 6, 1, 1, 5, 6. Nah, untuk sistem Gauss-Jordan ini kita membuat segitiga bawah itu menjadi 0 semua, kemudian segitiga atas ini menjadi 0, kemudian leading 1, leading 2, leading 3-nya itu menjadi angka 1. Nah, kemudian kita langsung operasikan saja, yaitu yang pertama mengubah baris kedua ini, kolom kedua ini menjadi 0, yaitu dengan cara mengurangkan baris kedua ini dikurangkan dengan baris ke-1. Itu berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0, 4 dikurang 2 hasilnya 2, 3 dikurang 1 hasilnya 2, 6 dikurang 8 hasilnya min 2. Nah, udah berubah kan menjadi 0, kemudian bawahnya baris ketiga, kolom ketiga, kolom pertama, yaitu kita ubah menjadi 0 dengan cara mengurangkan baris ketiga dengan baris 1. Kita kurangkan nih baris 3 dengan baris 1. Yaitu 1 dikurang 1 hasilnya 0, 1 dikurang 2 hasilnya min 1, 5 dikurang 1 hasilnya 4, 6 dikurang 8 hasilnya min 2. Kemudian kita ubah leading 2-nya menjadi angka 1. Yaitu dengan cara mengalihkan baris 2 dengan 1/2 atau setengah. Jadi tadi kan 0 dikali dengan setengah hasilnya 0, 2 dikali dengan setengah hasilnya 1, kemudian ada 2 dikali setengah hasilnya 1, min 2 dikali 1/2 hasilnya min 1. Nah, ini udah berubah menjadi angka 1 leading 2-nya. Kemudian yang ini kita jadikan 0. Yang sebelah leading 1 kita ubah menjadi 0, angka 2. Yaitu dengan cara mengalihkan baris 2 dikali dengan 2, kemudian dikurangkan dengan baris 1.
Mana nih kursornya nih? Dikurangkan dengan baris 1, yaitu 0 dikali 2 hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 2 dikurang 0 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kemudian min 1. Yang baris 1 ya yang berubah. Oh, salah. Mana sih kursornya nih yang mana? Ini baris 2 dikali baris 2 dikali dengan 2, kemudian dikurangkan baris 1. Berarti 0 dikali dengan 2 dikurang 1 hasilnya 1. Kemudian ada 1 dikali dengan 2 dikurang 2 hasilnya 0. Kemudian 1 dikali dengan 2 dikurangkan dengan 1 hasilnya min 1. Kemudian min 1 dikali 2 dikurang 8 hasilnya 10. Nah, ini hasilnya. Kemudian lanjut kita mengubah yang mana nih? Oh, ini jadi 0. Itu dengan cara mengalihkan baris 3 dengan 1/5. Ini berarti 0 dikali 1/5 hasilnya 0, min 1 dikali 1/5 hasilnya 0, 4 dikali 1/5 hasilnya 1, min 2 dikali 1/5 hasilnya min 3/5. Kemudian ini min 1-nya kita ubah menjadi 0. Itu dengan cara baris 3 dikali dengan baris 1. 0 dikali 1 hasilnya 1. 0 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 0 min 1. Oh, ditambah. Salah ini, ditambah. Berarti 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian 0 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian ada 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Kemudian min 3/5 ditambah 10 hasilnya 47/5. Ini ditambahkan ya. Kemudian ini yang kedua, belakang leading 2 itu kita ubah menjadi 0, yaitu dengan cara mengurangkan baris 3 dengan baris 2. Mengurangkan baris 3 dengan baris 2. Baris 3 berarti 0 dikurang 0 hasilnya 0, dikurang 1 hasilnya 1, 1 dikurang 1 hasilnya 0, kemudian 1 3/5, negatif 3/5 dikurang negatif 1 hasilnya negatif 2/5. Nah, ini sudah sampai selesai. Itu kita buat segitiga atasnya menjadi 0, segitiga bawahnya menjadi 0, kemudian leading 1, leading 2, leading 3-nya menjadi angka 1 semua. Jadi, hasil akhir dari eselon baris terreduksi dari matriks di atas yaitu X-nya 47/5, kemudian Y-nya negatif 2/5, kemudian Z-nya yaitu negatif 3/5.
Lanjut soal ketiga, yaitu inverse matrix, di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, di sini ada matriks 1, 2, 1, kemudian 1, 4, 3, 1, 1, 5. Di sini saya mencari menggunakan baris 1, yaitu rumusnya CIJ sama dengan negatif 1 ditambah I negatif 1, I ditambah J, kemudian hasil dari menghilangkan I dan J. Yang pertama langsung saja baris 1, kolom 1 itu sama dengan negatif 1, 1 ditambah 1, kemudian baris 1, kolom 1 dihilangkan, yaitu sisa 4, 3, 1, 5, kemudian negatif 1, 1 ditambah 1, hasilnya 2, kemudian 4, 3, 1, 5, kemudian kita kalikan, 4 dikali 5 hasilnya 20, 3 dikali 1 hasilnya 3, kemudian dikali dengan 1. Itu 20 dikurang 3, kemudian 20 dikurang 3 hasilnya 17, dikali 1 hasilnya 17. Kemudian C12 baris 1 kolom 2 itu sama dengan negatif 1, 1 ditambah 2, menghilangkan baris 1, kolom 2 itu sisanya 1, 3, 1, 5, kemudian negatif 1, 1 tambah 2 hasilnya 3, 1, 3, 1, 5, kemudian negatif 1, kita kalikan, 1 dikali 5 hasilnya 5, 3 kali 1 hasilnya 3, 5 dikurang 3 hasilnya 2, kemudian dikalikan dengan negatif 1, yaitu hasilnya negatif 2. Kemudian C13 baris 1 kolom 3 itu sama dengan negatif 1, 1 ditambah 3, kemudian menghilangkan baris 1 kolom 3 itu sisanya 1, 4, 1, 1, kemudian negatif 1, 1 ditambah 3 hasilnya 4, kemudian negatif 1 pangkat 4 hasilnya 1, kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1, 4 dikali 1 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4, kemudian kita kurangkan 1 dikurang 4, negatif 3, kemudian dikali 1 hasilnya negatif 3. Nah, ini rumusnya. Cari rumus determinannya, yaitu A dikali 1 baris 1 kolom 1 dikali C baris 1 kolom 1, kemudian ditambah A dikali baris 1 kolom 2 dikali C baris 1 kolom 2 ditambah A dikali baris 1 kolom 3 dikali C baris 1 kolom 3. Baris 1 kolom 1 itu 1, kemudian C baris 1 kolom 1-nya tadi 17, kemudian A dikali 1 baris 2 itu 2, kemudian C 1,2-nya tadi minus 2, kemudian A13-nya itu 1, C13-nya itu negatif 3. Dan kita jumlahkan, 1 dikali 17 hasilnya 17, 2 dikali minus 2 hasilnya minus 4, kemudian 3 dikali minus 3, 1 dikali minus 3 hasilnya minus 3. Kemudian kita kurangkan, yaitu 17 dikurang 4 hasilnya 17 dikurang 4 dikurang 3 hasilnya 10. Jadi determinan dengan ekspansi kofaktor baris 1 itu hasilnya 10. Nah, kemudian kita cari lagi menggunakan kolom 2. Kolom kedua. Sama seperti tadi, bedanya yang berubah pada kolom. Tadi yang berubah barisnya, yang ini yang berubah kolom. Itu C12 sama dengan negatif 1, 1 ditambah 2, terus 3, kemudian menghilangkan baris 1, kolom 2,
baris 1 kolom 2 itu sisanya 1, 3, 1, 5. Kemudian negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. 3 dikali 1 hasilnya 3. 5 dikurang 3 dikali minus 1 hasilnya sama dengan negatif 2. Kemudian kolom baris 2 kolom 2 itu sama dengan negatif 1. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Kemudian sisanya itu ada 1, 1, 1, 5. Negatif 1 dipangkat 4 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 5 hasilnya 5. 1 dikali 1 hasilnya 1. 5 dikurang 1 dikali 1 itu hasilnya 4. Kemudian baris 3 kolom 2 sama, yaitu negatif 1 dipangkat 3 ditambah 2. Ini sisanya yaitu 1, 1, 1, 3. Kemudian 3 tambah 2, 6. Negatif 2, negatif 1. Pangkatkan 6 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya 3. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian 3 dikurang 1 dikali dengan 1 sama dengan 2. Masukkan ke rumusnya. 2 dikali dengan negatif 2 ditambah 4 dikali 4 dikurang 1 dikali 2. 2 dikali negatif 2 hasilnya 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kemudian 1 dikurang 2. Negatif 1 dikali 2 itu hasilnya negatif 2. Hasilnya sama, yaitu hasilnya 10. Ini hasil dari inverse matrix di mana determinan dicari menggunakan ekspansi kofaktor dari kolom 2. Kemudian soal keempat A, yaitu luas jajar genjang dibatasi U dan V. Di sini U dan V. Nah, di sini persamaan 1 kita anggap menjadi U, kemudian persamaan 2-nya kita anggap menjadi V. Berarti U-nya 1, 2, 1, kemudian V-nya 1, 4, 3, kemudian persamaan 3 itu kita misalkan menjadi W, yaitu 1, 1, 5. Kemudian kita mencari luas jajar genjang, yaitu sama dengan rumusnya panjang U dikali V. Untuk mencari U dikali V, pertama kita cari U dikali V-nya dulu, yaitu dengan mengalihkan satu dikali 1, kemudian 2 dikali 4, kemudian 1 dikali 3. Hasil dari U dikali V itu ada 2, negatif 2, kemudian 2. Kemudian mencari panjang U dikali V yaitu dengan akar, kemudian hasil U dikali V kita pangkatkan 2, yaitu 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4, ditambah minus 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4, kemudian ditambah 2 dikali pangkat 2 itu hasilnya 4. Kemudian akar 4 ditambah 4 ditambah 4 itu hasilnya akar 12 atau 3,46. Jadi luas jajar genjang yang dibatasi U dan V yaitu hasilnya akar 12 atau 3,46. Kemudian soal 4B, tentukan komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Nah, untuk mencari komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3 itu rumusnya proyeksi W. U sama dengan U dikali W sama dengan W dikali 2 W panjang W dipangkatkan 2 dikali W. Kemudian U dikali W tadi perkalian, kita kalikan tadi persamaan dari U kali W itu hasilnya ada 8. Kemudian mencari panjang
W-nya itu kita pangkatkan 2. Tadi W-nya itu 115, berarti kita pangkatkan 2 semua, ada 1 pangkat 2 hasilnya 1, 1 pangkat 2 hasilnya 1, kemudian 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kemudian hasilnya 1 ditambah 1 ditambah 25 hasilnya 27. Jadi panjang W-nya adalah 27. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, U sama dengan U dikali W-nya 8, kemudian panjang W pangkat 2-nya itu 27, berarti 8 per 27 dikali W-nya yaitu 115. Dan 8 per 27 dikali 1 itu 8 per 27, 8 per 27 dikali 1 itu 8 per 27, 8 per 27 dikali 5 itu ada 40 per 27. Nah, itu tadi pengerjaan penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.